Hamparan indah di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Jadi saksi tulusnya cinta Mas Anggit pada semua makhluk Allah. Cinta yang gak cuma untuk manusia, tapi juga untuk segala ciptaannya di alam semesta. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Mas Anggit melangitkan cintanya pada ciptaan Allah SWT dengan cara sedekah alam, salah satunya melepaskan burung-burung kembali ke habitatnya. Allahu Akbar. Dari amalan jalur langit ini, terlihat dampak dahsyatnya barokah dalam hidup Mas Anggit. Allah hadiahkan istri yang solehah, anak-anak yang cerdas dan beradab mulia. Atas izinnya, rezekinya mengalir deras, sehingga bisa membangun istana kecil yang nyaman penuh cinta. Masya Allah, tabarakallah. Udah pegang satu-satu kita. Pejuang Langit. Jadi kali ini kita mau ngelepasin burung nih. Ini burung apa nih Mas namanya? Ini burung ciblek sawah sama burung ciblek gunung Mas. Oke. Ya memang habitatnya di daerah sini masih ada, tapi harus kita perbanyak lagi Mas. Siap. Jadi ini memang udah sedekah rutin ya? Ya alhamdulillah. Paling tidak 2 bulan atau 3 bulan sekali saya selalu lepasin burung. Mas. Ya beli di pasar, yang tangkapan-tangkapan itu tak beli beberapa ekor, lepasin. Masya Allah. Pakai uang pribadi nih ya? Iya Mas. Wah, luar biasa. Oke, sabar ya. Ini kita terbangin kamu lagi balik ke habitat aslinya. Ya, siap, Mas? Oke. Ya. Jatuh, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, oh masih hinggap situ. Nanti dia main sendiri. Udah terbang kan? Yang lain? Kita langsung lepas. Kita lepasin. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, pintunya sini, Bro. Oke. Wah. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pejuang Langit, Mas Anggit memang pecinta unggas sejati. Sedekahnya bukan main-main, burung-burung dibebaskan kembali ke alam. Bukti cintanya pada makhluk ciptaan Allah SWT. Tujuannya supaya ekosistem tetap terjaga, biar spesies nggak punah. Yang dilepas juga bukan yang biasa, tapi hewan endemik yang langka. Salah satunya si burung merak yang harganya fantastis. Masya Allah, sedekahnya keren banget. Mas Anggit suka pelihara merak. Itu merak juga dilepas nggak? Merak pernah Mas, tahun 2022 saya itu lepas liar langsung ke alas Taman Nasional Baluran sana Mas, Situ Bondo sana Mas. Jadi memang harus disesuaikan dengan habitat aslinya juga. Betul, ya, nggak bisa sembarangan ya? Iya, rencana tahun 2025 ini ke Alas Purwo Banyuwangi Mas, insya Allah 4 ekor. Masya Allah. Bismillah, doakan Mas, semoga bisa lepas liar sana dan bisa lestari di sana Mas. Siap. Pejuang Langit, ini dia Mas Anggit, pencinta burung. Betul. Pencinta alam. Amin, amin. Jadi memang udah dari dulu itu hidup berdampingan dengan alam ya, menjaga alam ya. Melepas hewan ke alam liar itu nggak gratis loh Pejuang Langit. Mas Anggit beli pakai uang pribadi, dirawat dan dibesarkan di penangkarannya sendiri, lalu dilepas kembali ke habitat alamnya. Ini bukan sekedar aksi, tapi bukti cinta dan amanah menjaga ciptaan Allah SWT. Masya Allah. Tujuan dari hal itu apa? Untuk apa sebenarnya? Jadi ya itu, saya cinta dengan alam, terus hasil penangkaran saya itu nanti bisa hidup di alam, itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya Mas. Apalagi besok dapat cerita dari orang Polhut di sana, Mas Anggit, merakmu yang di Baluran punya anak banyak. Wah, itu kan sadu Mas. Dia terharu bangetnya di situ Mas. Benar. Jadi itu salah satu apa ya, usaha Mas Anggit juga melestarikan merak spesies mereka tadi ya. Biar besok anak cucu kita itu bisa melihat, kalau pengen lihat merak, oke ke Baluran sana. Wah, gitu, Masya Allah. Wah, ini amalan yang luar biasa loh. Gak banyak orang yang melakukan hal itu ya. Iya, sepertinya seperti itu Mas. Wah, luar biasa. Memang awalnya itu kenapa? Karena memang sebatas suka aja, atau hobi, atau bagaimana? Ya Mas, jadi memang didasari rasa cinta, rasa hobi dengan piaraan hewan burung pada khususnya Mas. Terus kemudian kan kita juga tahu bahwa tidak semua burung, tidak semua ayam itu bisa survive apabila di alam. Kadang-kadang ada perburuan liar lah, kemudian ada dijerat, dijaring. Nah, salah satunya ini tadi, yang dijaring kita beli, kita lepas liarkan lagi. Sama halnya dengan yang merak Mas. Siap. Mungkin dari sekian banyak merak itu adalah untuk yang kita pelihara, tetapi ada juga sebagian yang harus kita kembali ke kodratnya dia, bahwa dia itu hidup di alam Mas.
Pejuang Langit, sedekah ala Mas Anggit dilakukan secara rutin. Setiap bulan, lebih dari 30 ekor burung dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Kata guru saya, menyayangi hewan itu termasuk ihsan, berbuat baik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti memelihara hewan seperti burung dalam sangkar itu dilarang dalam syariat ya Pejuang Langit. Kata guru saya, itu boleh saja, bahkan kalau cuma mau menikmati suara kicaunya. Asal syariatnya dipenuhi, jangan dizolimi. Kasih makan, dirawat dengan baik, dan perlakukan dengan penuh kasih sayang. Nabi SAW mengingatkan, Allah SWT akan mengancam dengan neraka bagi orang yang menzolimi hewan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka akibat kucing yang ia tawan. Ia tidak memberikan makan kucing tersebut ketika ditawan. Ia juga tidak membiarkan kucing tersebut memakan sisa-sisa makanan di tanah. Dulu mulai dari kecil kan, ya nggak langsung sebesar ini kan. Betul Mas. Nah, saya juga dapat informasi kalau dulu pernah dapat bencana. Iya Mas, Nggak cuman sekali. Iya betul Mas, karena di sini kan saya itu di lereng Gunung Merapi Mas, di Sleman itu. Jadi dulu awal mula hanya punya kacer 1 pasang Mas, burung kacer. Oke. Terus 2 pasang, 3 pasang, sampai 6 pasang waktu itu di tahun 2010 langsung kena erupsi Mas. Itu berapa banyak waktu itu yang mati gara-gara erupsi? 6 pasang mati semua Mas. 6 pasang? 6 pasang mati semua, dan di situ saya waktu itu masih muda. Gimana ini, saya cinta banget dengan burung, dengan ayam, tapi kok sudah dapat ujian seperti ini. Alhamdulillah ya tetap bisa kuat dan bisa bangkit lagi, beli mulai dari sepasang, 2 pasang lagi sampai sekarang ini Mas. Alhamdulillah. Itu yang pertama ya, tahun 2010 Mas. 2010. Ya. Nah, itu baru mulai ya berarti? Baru mulai udah langsung kena ujian. Udah dikasih ujian, cobaan sama Allah, kena erupsi. Ya. Katanya yang kedua tuh tahun berapa? Tahun 2015 Mas. Baik. Itu erupsi Gunung Kelut Mas. Nyampe ke sini? Nyampe sini Mas. Taunya kan lihat berita itu kan, oh Kelut nih Jawa Timur, aman kan, tinggal tidur. Bangun-bangun pagi-pagi udah penuh abu vulkanik semua Mas. Ya Allah. Dan waktu itu juga sudah mulai banyak ayam, banyak burung. Ya tetap sebagian, hampir 50% mati juga Mas. Ya Allah. Iya Mas. Yuk Mas Anof, tak ajak ngasih makan burung merak Mas. Masuk berani? Insya Allah. Pejuang Langit, ini pertama kali saya ngasih makan burung merak. Iya. Ini paruhnya aja udah segede gitu. Iya. Mekanisme cara ngasih makannya gimana nih? Nah, saya harus ditemenin sih, tapi... Iya, nanti tetap saya dampingi Mas. Yuk Siap. kita buka dulu kandangnya. Oke. Dan ini semua merak-merak saya itu saya kasih nama Mas. Oke. Jadi untuk ini ya? Iya, untuk membangun chemistry kita itu kita panggil Rocky, Rose, Ami gitu. Masya Allah Pejuang Langit, saya lihat sendiri gimana Mas Anggit memperlakukan hewan piaraannya. Setiap aktivitasnya selalu dimulai dengan mengucap basmalah. Mau kasih makan, mau ngobatin, atau cuma mau mantau, selalu bismillah dulu. Pejuang Langit sadar atau tidak, basmalah itu bukan kalimat biasa. Kata guru saya, kalau urusan penting dilakukan tanpa diawali mengucap basmalah, maka hilanglah keberkahannya. Makanya, sekecil apapun niat baik, awali dengan nama Allah, biar jadi besar pahalanya. Amin. Rasulullah SAW bersabda, segala urusan penting yang tidak diawali bismillah, maka akan berkurang atau bahkan hilang keberkahannya. Keberkahan inilah yang dirasakan Mas Anggit, selalu memulai kegiatan dengan mengucap basmalah. Terbukti bikin unggas-unggasnya lebih sehat, lebih jinak, dan lebih tenang. Masya Allah. Beginilah hasilnya kalau segalanya diawali dengan nama Allah. Jadi setiap apapun kita, entah itu ngasih makan ayam, ngasih makan burung, ataupun segala perbuatan, kalau saya tetap saya usahakan, itu kita awali dengan bismillah Mas. Oke. Iya, bismillah. Semoga lancar semuanya, semoga berkah gitu aja. Nah, gitu. Oh, ini pintar-pintar nih. Iya Mas. Memang Rocky. Chemistry ini dibangun ya? Dibangun Mas. Iya, kalau kita nggak pernah interaksi seperti ini, hanya kasih makan, terus tinggal pergi, terus seperti itu seterusnya, dia nggak akan seperti ini Mas. Kan tadi udah ngasih makan gini, berani tuh Mas? Ya. Mau masuk sekarang? Oh, boleh dong. Yuk kita masuk, yuk. Yuk, Pejuang Langit kita masuk. Bismillah.
Assalamualaikum. Oki, Ami, sama Rose. Yoi. Wah, permisi ya, saya ikutan ngasih makan di sini ya. Kita jongkok aja di sini kasih makan. Ayo. Jadi kayak gini itu kita biasakan paling tidak ya 2 hari sekali, atau kalau kita pas luang itu kita bikin chemistry seperti ini, Mas. Baik. Iya, biar meraknya jinak, nyaman gitu. Soalnya tuh guru ngaji saya sempat bilang tuh, Mas. Makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan di dunia ini kan semuanya berzikir kepada Allah ya. Betul, kan? Mas, betul, Mas. Nah, dengan kita bangun chemistry ini kan berarti ada hubungan antara kita sama binatang ini juga kepada sesama makhluk Allah kan ya. Iya, betul. Luar biasa. Sini, Ami. Oh, dia agak malu-malu ya kalau kita masuk ya. Mas. Mas Anggit, berarti kalau orang-orang mau ngelihat merak ke sini bayar dong ya? Enggak, Mas. Loh? Gratis. Gratis? Monggo. Yang penasaran atau pengen belajar ke sini, datang aja langsung ke JSP Farm, Mas. Orang umum? Orang umum siapapun monggo, Mas. Pujo Langit, disadari atau tidak, penangkaran ini jadi ladang pahala dan sumber keberkahan. Hampir setiap minggu, rombongan anak-anak dari TK atau TPA datang berkunjung, menikmati kebun binatang mini milik Mas Anggit. Semuanya gratis. Monggo Mas Anof, mampir di joglo kita. Ini kenalin langsung istri tercinta dan anak-anak support system saya, Mas. Masya Allah. Assalamualaikum, Ya, Mbak. Waalaikumsalam. Anof. Saya Anggir. Gimana? Si Anggir? Iya, saya Oh, mirip namanya? Iya, hanya Mas beda Anggir. R sama T aja, Mas. Jodoh kita. Wah, Dari luar bayi udah jodoh. Wah, ini anak-anaknya nih ternyata suka binatang Ya, juga ya? suka binatang Iya, karena alhamdulillah. dari belum diprogram aja ini bapak ibunya udah interaksinya sama binatang tuh, Mas. Oh, Mbak Anggir juga pencinta binatang? Saya kucing. Oh. Iya, kucing. Ketemunya Mas Anggit, jadi ya mau nggak mau harus cinta burung juga, cinta Masya unggas. Allah. Pujo Langit, kecintaannya pada hewan dan amal sedekah alam menuai keberkahan. Anugerah yang paling nyata adalah jodoh. Mas Anggit menemukan jodohnya Mbak Anggir. Semua ini berkat kecintaannya pada hewan. Masya Allah. Nah, Mas Anggit, kita tadi udah cerita panjang lebar, Alhamdulillah. keliling, udah ngelepasin burung juga. Saya pengen tahu nih, dengan kegiatan Mas Anggit merawat burung, itu keberkahan apa sih Mas yang Mas Anggit rasakan dengan merawat ciptaan Allah dan apa yang melestarikan mereka semua? Yang pertama jelas saya itu punya kebanggaan tersendiri, Mas. Bisa berhasil menangkarkan burung ini, ayam ini, burung ini bisa menambah ketenangan jiwa saya, Mas. Baik. Kemudian yang kedua, dari saya pelihara burung dan ayam ini, saya itu kenal orang banyak, Mas. Wah. Bahkan kalau Mas Anggit posisi di mana, Jawa Timur, mampir ke Surabaya, mampir sini aja. Jadi kenal orang banyak, Mas, di setiap daerah. Ya, jadi tambah keluarga, tambah teman juga, Mas. Silaturahmi terjalin ya jadi. Silaturahmi terjalin, dan kemudian alhamdulillah yang selanjutnya dari menangkarkan beternak ini semuanya bisa membangun ini semuanya, Mas, pelan-pelan. Alhamdulillah. Keluarga juga bisa tercukupi semuanya. Yaitu kebanggaan bagi saya lah gitu, Mas. Iya. Alhamdulillah. Sama tadi kan saya lihat tuh bulu-bulunya merak itu Iya. dijual juga ya ternyata. Iya, bulu merak atau ekor merak itu kalau sudah rontok, itu kita nggak cabutin loh, Mas. Otomatis rontok, itu nanti diambil ataupun dibeli sama orang pengrajin dadak merak Reok Ponorogo itu, Mas. Oh. Nah, jadi bermanfaat semua, Mas. Baik, Gitu. bener tadi nggak dicopot, berarti Iya. memang udah Iya. jatuh ya, tinggal kita kolek aja ya. Iya, masanya selesai kawin, dia rontok, kita kolek aja ekor-ekor itu. Masya Allah, Gitu. luar biasa. Ternyata semua yang dikerjakan ini udah penuh pengorbanan, Allah kasih rezeki juga di situ ya. Alhamdulillah, Gitu, Masya Mas. Allah. Disyukuri pokoknya semuanya, Mas. Yang penting kita dasari dengan hobi, jalanin ini semuanya bisa ikhlas, Mas. Dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Pujo Langit, dengan menyayangi binatang, betapa keberkahan itu langsung dirasakan Mas Anggit. Saya langsung teringat sebuah hadis yang pernah disampaikan guru saya. Barang siapa menyayangi penduduk bumi, maka ia akan disayang penduduk langit. Masya Allah.
bertawakal, bersabar, merawat ciptaan Allah. Alhamdulillah. Udah gitu, Allah itu cukupkan rezekinya Mas Anggit dengan semua hal ini nih. Alhamdulillah. Mulai dari rumah, terus itu rezeki dari burung-burung ciptaan Allah tadi. Iya, keluarga sehat, anak-anak sehat semuanya. Masya Allah. Wah, itu rezeki yang luar biasa Mas. Dan alhamdulillah dan rezeki tadi berkah ya. Alhamdulillah berkah Mas, insya Allah, bismillah. Nah. Iya. Terus juga Mas, untuk memperlancar rezeki, bolehlah ini tips bagi saya, tetap kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk sedekah Mas. Masya Allah. Gitu Mas. Pejuang Langit, silaturahmi dengan Mas Anggit dan keluarga benar-benar membuka mata saya. Saya disadarkan bahwa hewan diciptakan Allah dengan penuh hikmah. Makanya, haram hukumnya menzolimi hewan. Jika harus membunuh sekalipun, wajib dengan cara yang baik, tanpa sakit atau sengsara. Bahkan hewan sembelihan pun wajib diperlakukan dengan lembut. Saat menyembelih, jangan sampai disakiti. Harus dengan cara yang baik dan penuh rahmat. Inilah ajaran Islam penuh kasih sayang, bahkan di saat penyembelihan sekalipun. Maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan apabila menyembelih, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Maka hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Semoga episode kali ini bisa menumbuhkan semangat hijrah dan takwa dalam diri kita semua ya pejuang langit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.